Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas ujian akhir semester mata kuliah Perancangan Tata Letak Fasilitas tahun ajaran 2023-2024. Perusahaan Z memproduksi 9 varian produk dengan menggunakan 7 jenis mesin. Perusahaan akan menerapkan tipe GT layout di shop floor-nya. Target produksi setiap produk adalah 50 unit per jam, 2 shift per hari, dengan jam kerja per shift adalah 8 jam. Untuk menghasilkan semua jenis produk, diperlukan 1 unit dari setiap jenis mesin. Dimensi masing-masing workstation sama, yaitu 4x4 meter. Tabel 1 menunjukkan proses yang diperlukan untuk semua jenis produk. Berikut adalah tabel satunya. Untuk soal pertama, lakukan analisis pengelompokan menggunakan pendekatan Rank Order Clustering atau ROC untuk memperoleh family produk dan sel mesin. Buatlah 2 alternatif grouping, alternatif 1 yang terdiri dari 2 sel mesin, dan alternatif 2 terdiri dari 3 sel mesin. Untuk langkah pertama adalah membuat pembebotan untuk mengurutkan produk dari bobot paling tinggi ke paling rendah. Untuk cara pertama yaitu kita menggunakan pembebotan kelipatan 2 dimulai dari mesin paling akhir. Itu 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 untuk M6, seterusnya sampai M1 2 pangkat 6. Selanjutnya, dilakukan pengalian untuk mencari nilai bobot pada masing-masing produk. Di sini dapat kita contohkan untuk mesin 1 produk 3, itu ada 1 dikalikan dengan 64. Selanjutnya ditotalkan untuk produk 3, itu 1 kali 64 dan 1 kali 32, totalnya 96. Begitu seterusnya. Setelah itu didapatkan nilai pembobotan tertinggi, kemudian diurutkan untuk produk dari pembobotan tertinggi ke yang rendah. Untuk langkah selanjutnya, dilakukan pembobotan untuk mengetahui urutan mesin. Sama seperti pencarian pembobotan untuk produk tadi, dimulai dari produk paling akhir ke produk paling awal. Di sini dapat kita lihat untuk produk 3 di M1 itu dikalikan 256. Dan di produk 4 di M1 dikalikan dengan 128, didapatkan totalnya 384. Setelah diurutkan berdasarkan rankingan paling tinggi untuk produk dan mesinnya, untuk alternatif 1 2 mesin sel kita bisa melihat blok 1 yang paling padat. Itu di sini kita untuk alternatif 1 2 sel mesin, blok 1 yang paling padat adalah di mesin 1 sampai 3 untuk family produk P3, P4, P5, P6 untuk sel 1. Dan untuk sel 2 dimulai dari mesin 4, 5, 6, dan 7 untuk produk 1, 2, 7, 8, dan 9. Selanjutnya dilakukan alternatif 2 untuk 3 sel mesin. Hal yang sama dilakukan seperti alternatif 1 tadi. Dilihat blok dengan angka 1 yang paling padat dan dibagi 3 sel mesin. Di sini untuk sel satunya ada M1, M2, M3 untuk family produk P3, P4, dan P5. Sel 2, M4, M5 family produk P6, P1, dan P2. Dan sel 3, M6, M7 untuk family produk P7, P8, P9. Soal nomor 2. Buat desain layout perusahaan Z, kemudian lakukan analisis jarak total perpindahan yang terjadi menggunakan metode MST dan pendekatan rektilinear. Di sini kita mengambil hasil dari alternatif 2 pada soal nomor 1, terdapat 3 sel. Sel pertama mesin 1, mesin 2, mesin 3, sel kedua mesin 4, mesin 5, dan sel ketiga mesin 6 dan mesin 7. Selanjutnya kita menghitung jarak antar mesin pada tiap sel. Untuk sel 1, FTC M1 ke M2 ada 1, dari M1 ke M3 ada 1, dan dari M2 ke M3 ada 1. Berikut kita menggambarkan layout sederhana untuk sel 1 untuk titik mesinnya. Selanjutnya kita menghitung eksentroid dan yesentroid untuk tiap-tiap mesin pada sel 1. Didapatkanlah jarak antar mesin pada sel 1 sebesar 16 dengan total jarak M1 ke M2 16, M1 ke M3 16, dan M2 ke M3 16. Untuk sel 2 berisi mesin 4 dan mesin 5. Di sini untuk perpindahan from to chart dari M4 ke M5 itu ada 2 buah. Kita membuat layout sederhana untuk M4 dan M5. Kemudian kita menghitung eksentroid dan yesentroid. Didapatkanlah total jarak 4 pada tiap-tiap mesin.
sehingga didapatkan total jarak untuk M4 ke M5 yaitu 4 dikalikan 2 sama dengan 8. Untuk seterusnya untuk sel ketiga. Setelah itu kita menghitung jarak untuk antar selnya. Berikut merupakan desain layout sederhana untuk masing-masing sel. Setelah itu kita mencari X centroid dan Y centroid pada masing-masing selnya. Nah, didapatkan hasil dari sel 1 ke sel 2 sebesar 6, sel 1 ke sel 3 6, sel 2 ke sel 1 6, sel 2 ke sel 3 12, dan sel 3 ke sel 1 6, sel 3 ke sel 2 ada 12. Nah, setelah itu kita melihat perpindahan antar sel. Terdapat aliran dari sel 1 ke sel 2 itu jaraknya 6, dan aliran dari sel 2 ke sel 3 ada 12. Didapatkanlah total untuk jarak perpindahan antar sel sebesar 18 meter. Soal nomor 3, setelah proses produksi berlangsung dan menghasilkan produk yang diharapkan, semua produk tersebut akan dipindahkan ke gudang. Semua pergerakan dari sel ke gudang dan di antara sel menggunakan truk. Kapasitas truk adalah 50 unit dan kecepatan truk adalah 1 meter per detik. Jarak dari sel mesin 1, 2, dan 3 ke gudang masing-masing adalah 18 meter, 25 meter, dan 25 meter. Sedangkan jarak antar sel mengacu pada tata letak seluler terbaik. Jika truk bergerak tanpa muatan, waktu pergerakan untuk truk kosong ini diabaikan. Tentukan jumlah truk yang dibutuhkan. Yang pertama diketahui produksi adalah 50 unit per jam, dengan shift ada 2 per hari, dengan jam kerja per shift adalah 8 jam. Selanjutnya adalah jam operasional harian adalah 16 jam per hari, dan produksi harian per produk 800 unit per hari per produk. Dan total produksi harian adalah 7.200 unit per hari. Selanjutnya kita mencari berapa jumlah unit yang dipindahkan ke gudang per hari. Yang pertama, setiap produk P1 dengan produksi harian 800 unit dengan frekuensi perjalanan ke gudang per hari 7. Maka unit yang dipindahkan ke gudang per hari adalah 7 dikali dengan unitnya ada 50 setiap kali perpindahan, maka ada 350 unit. Seterusnya untuk sampai dengan produk P9. Setelah itu kita cari aliran antar sel. Untuk unit P6 berpindah dari sel 1 ke sel 2. Ada 800 unit, maka jumlah perjalanannya per hari adalah 16. Untuk unit P7 berpindah dari sel 2 ke sel 3 juga ada 800. Maka ada perjalanan per harinya adalah 16 juga. Selanjutnya kita mencari waktu tempuh perjalanan bermuatan. Dengan rute yang pertama sel 1 ke gudang dengan jarak 18 meter dengan kecepatan 1 meter per detik. Maka didapatkan waktu tempuh bermuatan 18 kali 1 sama dengan 18 detik. Maka waktu tempuh bermuatan per jamnya 0,005 jam. Yang kedua ada sel 2 ke gudang dengan jarak 25 meter, kecepatannya 1 dengan waktu tempuh 25. Maka didapatkan waktu tempuh bermuatannya 0,007 jam. Untuk sel 3 ke gudang dengan jarak 25 meter, kecepatannya 1 meter per detik dengan waktu tempuh bermuatan 25 detik, maka waktu tempuh bermuatannya 0,007 jam. Selanjutnya kita menghitung rute dari sel 1 ke sel 2 dengan jarak 6 meter dengan kecepatan 1 meter per detik. Dengan waktu tempuh bermuatan per detik berarti 6. Maka waktu tempuh bermuatan per jamnya 0,002. Terakhir kita menentukan rute dari sel 2 ke sel 3 dengan jarak 12 meter, kecepatan 1 meter per detik. Maka dapatkan waktu tempuh bermuatan per detiknya 12 detik dan waktu tempuh bermuatan per jamnya adalah 0,003 jam. Selanjutnya kita mencari total waktu perjalanan bermuatan yang dibutuhkan per hari. Untuk barang P1, frekuensi perjalanannya ada 7 dengan waktu tempuh bermuatan 25 detik dan waktu tempuh yang diperlukan 175 detik dengan cara dikali 25 dikali dengan 7. Perhitungannya seterusnya sampai dengan P9. Selanjutnya untuk mencari perpindahan dari sel 1 ke sel 2 dengan frekuensi perjalanan 16 dengan waktu tempuh bermuatan 6 detik, maka waktu tempuh yang diperlukan 6 dikali 16 sama dengan 96. Untuk sel 2 ke sel 3, frekuensi perjalanannya 16 kali dengan waktu tempuh bermuatan 12 detik, maka waktu tempuh yang diperlukan adalah 16 dikali dengan 12, maka didapatkan 192 detik. Dari waktu tempuh yang diperlukan per detik dijumlahkan, maka ditemukan 2248. Dikonvert ke jam, maka 0,624 jam. Maka jam operasional truk yang tersedia selama 1 hari adalah 16 jam, maka truk yang diperlukan adalah 0,039027778 atau sama dengan 1 truk yang dibutuhkan. Ruang penyimpanan yang dibutuhkan untuk setiap produk adalah 1 unit,
Pertimbangkan tata letak gudang seperti gambar di bawah ini, dengan catatan in dan out point dan dimensi setiap lokasi penyimpanan adalah 2 meter kali 2 meter. Soalnya, bagaimana cara mengalokasikan produk di lokasi yang tersedia, dengan frekuensi keluar masuk barang mengacu pada soal nomor 1. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menghitung jarak gate ke lokasi. Diketahui pada soal, gate pada lokasi ruang penyimpanan terdapat 1. Maka kita hitung jarak dari setiap lokasi ke gate dengan menghitung titik tengahnya. Berdasarkan perhitungan diketahui pada lokasi 1 ke gate jaraknya adalah 3, lokasi 2 ke gate jaraknya 5, dan seterusnya. Langkah selanjutnya yaitu menghitung frekuensi dan alokasi. Diketahui pada soal nomor 1 barang ada 9, dengan setiap barang alokasinya adalah 1. Pada nomor 1 diketahui frekuensi pada barang P1 adalah 7, barang P2 adalah 5, barang P3 adalah 13, P4 16, P5 16, P6 4, P7 12, P8 8, P9 adalah 10. Maka setelah diketahui frekuensi dan alokasi, kita dapat mencari indeks. Dengan cara frekuensi dibagi dengan alokasi, maka didapatkan indeks pada P1 7, P2 5, P3 13, P4 16, P5 16, P6 4, P7 12, P8 8, P9 10. Selanjutnya ada persenan in dan out. Karena gate yang ada di soal hanya 1, maka persentase in dan out pada gate adalah 100%. Selanjutnya kita akan mencari urutan dari setiap barang. Urutan ditentukan dari indeks yang terbesar hingga yang terkecil. Selanjutnya setelah diketahui urutan, maka kita menghitung jarak rata-rata dengan cara persenan dari in dan out dikali dengan jarak lokasi antara lokasi dan gate. Contohnya pada produk P1 ke lokasi 1 dengan persenan in dan outnya 100% dikali dengan 3, maka didapatkan hasil 3. Dilakukan seterusnya seperti itu. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan layout penyimpanan item berdasarkan urutan yang telah kita tentukan. Pada urutan pertama adalah barang P4, maka kita cari nilai paling kecil pada nilai P4 pada setiap lokasi. Karena setiap barang hanya ada satu alokasi, maka kita hanya mencari satu nilai terkecil. Didapatkan nilai 1. Kita lakukan sampai ke urutan 9 yaitu P6. Setelah ditentukan semuanya, maka kita dapat memasukkan setiap barang ke lokasi yang telah ada sesuai dengan urutan yang telah ditentukan, maka didapatkan hasil dari ruang penyimpanan seperti pada gambar. Sekian pembahasan soal ujian akhir semester mata kuliah tata letak fasilitas tahun ajaran 2024-2025. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.